artifisial ya. Dari materi yang sekarang adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Dari kalimatnya kalian bisa memahami, bisa memaknai nggak? Kalian sering menggunakan HP kan? Ada yang punya laptop di rumah atau komputer? Suka buka-buka konten? Suka buka-buka berita-berita hoax? Kemajuan teknologi, kemajuan AI, kemudian penggunaan AI ya, pasti ada dampak negatif, ada dampak positifnya kan ya. Nah, dampak positifnya mungkin diciptakan itu untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi dampak negatifnya ada juga. Perhatikan ya, konsentrasi. Iya, konsentrasi. Jadi dengan pemanfaatan AI ini nanti kita bahas apa etikanya. Etika itu apa? Etika itu apa? Etika itu apa? Apa? Ada yang tahu etika dan resiko? Sopan santun. Ya, etika yang boleh sopan santun, tata caranya gitu mungkin ya. Apa metodenya, bagaimana etikanya? Ya, kita berkenalan dengan AI dan juga resiko. Apa resiko? Resiko itu apa? Apa resiko? Bahaya, bisa resiko itu akibat yang timbul dari pemanfaatan AI itu. Oke, lanjut ya. Kita buka dulu satu persatu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini dengan kita belajar apa namanya? Etika dan resiko. Nah, di sini kita biar paham bagaimana etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial, ya, termasuk menjaga data pribadi. Contohnya, misalnya kalian nanti ketika menggunakan konten, membuat konten, membuat ini, kalian harus menjaga data pribadi kalian, jangan disebarluaskan, ya. Jadi tujuannya di sini biar kita memahami etika penggunaannya. Kemudian apa? Mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul dari penggunaan AI. Jadi resiko yang mungkin timbul ya akibat pemanfaatan AI. Kemudian tujuan selanjutnya memahami kualitas data dan manfaat kecerdasan artifisial pada kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita juga mampu menganalisis konten deepfake. Kalau deepfake nanti dijelaskan ya, dalam bentuk gambar, audio atau video. Kemudian tujuan selanjutnya itu menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab sesuai etika dalam pemanfaatan AI. Jadi kalau kita penggunaan AI, ketika misalnya kita meminta, pernahkah kalian membuka browsing atau misalnya ada ChatGPT, menggunakan ChatGPT atau Gemini ya? Gemini ya. Misalnya kalian ketika itu misalnya Gemini minta maaf ke kita, mohon maaf, ada juga kan? Ketika teknologi juga terbatas, mungkin misalnya mohon maaf, misalnya konten yang Anda inginkan misalnya ya, atau apa yang Anda inginkan belum kami bisa sediakan. Jangan kita mencela ya. Mungkin saat ini AI itu tidak punya hati, tapi nanti misalnya dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang seperti ngobrol biasa. Kalau kita mencaci, AI kok kamu nggak bisa sih, saya minta pertanyaan. Kita juga ada sikap yang harus dipertanggungjawabkan ketika kita menggunakan AI. Oke, ya. Selanjutnya, nah nanti sebelumnya kita lihat dulu ya videonya sedikit. Biar kalian paham. Tapi ini nggak ada audionya ya. Silakan disimak dulu ya.
baju misalnya apa namanya nuansa proklamasi kemerdekaan merah putih dengan jilbab sari misalnya jilbab dan sebagainya. Yang penting kalian membuat promnya, diceritakan promnya pengen apa keinginan kita ya, misalnya seperti itu. Paham ya? Jadi penggunaan AI diantaranya kalian bisa meminta apapun untuk mempermudah ya. Oke. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah lanjut ya. Kalau gitu lanjut. Nah, apa itu AI? Ya, apa ya? Artificial Intelligence. Ya, jadi artificial itu buatan, ya, intelijen kecerdasan buatan. Dimana kemarin udah dijelaskan Pak waktu minggu kemarin bahwa AI itu membuat atau metode ya yang dibuat seolah-olah meniru perbuatan manusia. Kita bisa minta apapun ke AI tapi tidak bisa meminta uang. Oke, ya. Nah, ini artinya kita bisa meminta apapun. Nah, itu untuk mempermudah kan, tapi ada juga resikonya. Misalnya apa? Udah dijelaskan kemarin waktu pertemuan kemarin. Di samping ada manfaatnya, ada juga kan ininya ya, dampak negatifnya ya. Makanya kita harus tahu dulu bagaimana pemanfaatannya. Kita tahu dulu apa itu ya, yaitu artinya teknologi atau otak buatan yang membuat komputer bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Contoh penggunaannya chatbot, mobil tanpa sopir, ya, AI pada GPS. Kita kan, nah, kalau kita berkendara mencari alamat kan, ya, nanti ngomong kan, si AI-nya, tahu nggak? Yang ngomongnya biasanya apa? Perempuan apa laki-laki? Berarti AI itu perempuan ya. Oke, ya. Jadi kita diarahkan. Nah, itu namanya apa namanya mempermudah kita ya. Tapi juga kadang ada yang jalannya kita mencari, mungkin AI itu membuat jalan itu jalan pintas, walaupun misalnya ada jalan-jalan yang ditelusurinya itu ada yang rusak atau apa gitu ya. Rekomendasi film dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, etikanya sekarang dalam penggunaan AI, etikanya itu kita menggunakan AI secara bertanggung jawab, ya. Artinya jangan menyalahkan. Kata ibu kemarin apa sih? Kita bisa digantikan dengan AI ya. Pekerjaan manusia banyak yang terancam tergantikan oleh AI. Tapi kata ibu kemarin, kata kalian kemarin AI itu tidak bisa disamakan dengan manusia karena AI nggak punya hati, nggak punya perasaan. Tapi mungkin aja suatu saat diciptakan lagi ya. Nah makanya kita harus berhati-hati penggunaannya, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Kemudian etikanya juga tidak boleh menyalahgunakan data pribadi orang lain. Itu biasa namanya kejahatan. Ketika kita misalnya mencuri data orang lain, KTP orang lain, kita buka-buka Facebooknya misalnya, kita buat untuk kejahatan. Nah itu namanya resikonya itu, makanya kita jangan coba-coba ya, itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Kemudian menghargai privasi pengguna, ya itu. Jadi kita dalam menggunakannya harus lebih bijak. Menyaring konten negatif. Ketika ada konten-konten yang tidak layak, kalian skip, ya. Konten-konten yang tidak layak, yang bukan untuk pelajar. Nah, lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan untuk mempermudah pembelajaran kita, mencari misalnya kita tugas-tugas, ya. Jangan disalahgunakan. Selanjutnya itu menciptakan teknologi yang bermanfaat untuk semua. Nah, gunakan AI dengan kita bisa mampu menciptakan teknologi yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, lanjut. Resikonya apa? Penyalahgunaan data
menguasai dengan dikuasai beda ya. Kalau menguasai kita mampu membuat semuanya, kita mampu menggunakan apapun, tapi kita jangan dikuasai. Kalau dikuasai itu temanya negatif, dijajah. Contohnya dijajah apa? Kalau kalian menggunakan HP misalnya, tidak tahu waktu ngaji, waktu makan, waktu tidur, HP main HP, ya. Terus itu namanya tidak tahu waktu, itu kalian mudah dipermudah, mudah dijajah, mudah dikuasai oleh teknologi. Itu kalian jangan dikuasai tapi harus menguasai. Oke. Potensi pengangguran karena otomatisasi. Ya. Otomatisasinya sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Benar. Oke. Ini di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Setelah Ibu jelaskan tadi materinya, kalian kerja di sini ada foto yang kalian analisis. Baca perintahnya, ya. Kemudian nanti kalian kasih alasannya kenapa kalian menjawab seperti itu. Oke? Silakan nanti setelah selesai kelompok mana aja dulu yang duluan akan presentasi ke depan. Ya. Perhatikan. Tulis nama kelompoknya. Oke? Ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian kalian analisis. Ya, analisis ini gambar ini hoax atau betul. Ya, nanti alasannya apa? Pendapat kalian kasih. Ini ada berapa? 5 orang. Boleh 5 alasan di bawahnya. Oke? Ya. Ini kelompok 1 kan tadi ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Silakan. Nah, nanti boleh namanya kelompoknya ya. Cepat. Ayo. Nanti dianalisis gambarnya.